Apakah biaya BPJS Ketenagakerjaan masuk ke dalam biaya gaji atau perlu biaya tersendiri? Berdasarkan PP nomor 73 tahun 2016, di situ disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS itu merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS di sini terdapat dua jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan itu merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, sampai dengan jaminan kematian. Oke, di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait untuk BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa program utamanya, yaitu yang pertama jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yang kedua jaminan kematian atau JKM, kemudian jaminan hari tua atau JHT, lalu ada jaminan pensiun atau JP. Sejumlah komponen yang sering muncul di dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, kemudian JKM dan juga JHT. Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait jaminan kecelakaan kerja atau JKK. JKK di sini adalah manfaat yang berupa santunan uang tunai maupun pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta atau pekerja mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit yang mana disebabkan oleh lingkungan kerja. Definisi tersebut tercantum di dalam PP nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan juga JKM serta JKK. Oke, untuk program JKK ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepada peserta agar memperoleh manfaat yang berupa pelayanan kesehatan dan juga santunan uang tunai apabila pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja ataupun menderita penyakit akibat dari lingkungan kerja. Kemudian yang kedua terdapat jaminan kematian atau disingkat dengan JKM. Program jaminan kematian ini merupakan program yang memberi manfaat berupa uang tunai, yang mana uang tunai ini nanti itu akan diberikan kepada ahli waris ketika peserta program JKM tersebut meninggal dunia, yang bukan diakibatkan dari kecelakaan kerja saat peserta masih dalam masa kerja maupun belum memasuki masa pensiun. Kemudian untuk besaran iuran program JKM tersebut yaitu 0,3% dari upah yang diterima karyawan per bulan. Definisi tersebut itu tercantum juga di dalam PP nomor 44 tahun 2015. JKM di sini memberikan banyak manfaat juga kepada pekerja yang terdaftar, misalnya seperti santunan kematian yang berupa manfaat uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia, termasuk juga biaya pemakaman santunan berkala selama 24 bulan yang dibayarkan sekaligus, serta juga terdapat bantuan beasiswa pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu terkait jaminan hari tua atau JHT. Menaker nomor 2 tahun 2022, jaminan hari tua ini merupakan manfaat atas uang tunai yang mana dibayarkan secara sekaligus saat peserta JHT memasuki masa pensiun, meninggal dunia, ataupun ketika peserta mengalami cacat total. Sementara itu dalam PMK nomor 16 tahun 2010, JHT disebut sebagai penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada si orang pribadi yang memiliki hak dalam jangka waktu yang telah ditentukan maupun atas keadaan lainnya yang telah ditentukan. Oke, manfaat dari JHT ini akan diberikan kepada peserta ketika peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, ataupun ketika meninggal dunia. Oke, selanjutnya kita bahas terkait perlakuan pajaknya. Dari program BPJS Ketenagakerjaan di atas yang menjadi objek PPh pasal 21 yaitu premi JKM, JKK yang dibayar oleh si pemberi kerja. Premi ini nantinya akan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan atau menambah penghasilan bruto dalam menghitung PPh pasal 21. Sedangkan untuk JHT ini berbeda dengan JKK maupun JKM, di mana jika JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan itu nanti akan dianggap sebagai penambah penghasilan bruto sebulan. Tetapi untuk JHT ini itu justru sebaliknya, yang mana JHT ini merupakan pengurang dari penghasilan bruto selama 1 bulan.
Dikarenakan memang JHT ini bukan merupakan objek PPh pasal 21 sesuai pasal 8 ayat 1 huruf C di Per 16 garing PJ garing 2016. Jadi kesimpulannya, pencatatan atas komponen biaya BPJS itu perlu untuk dipisah dari segi biayanya. Dia harus dipisah dari si biaya gaji, karena perlakuan atas BPJS itu ada yang sebagai pengurangan gaji dan ada juga yang sebagai penambah gaji yang kaitannya dengan perhitungan PPh 21.